Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku. Kali ini saya bicara tentang kebiasaan orang, masalah hukumnya. Begini maksud saya. Ada 3 kebiasaan orang. Yang pertama, sering orang bicara pasrah. Yang kedua, sering orang bicara ikhlas. Yang ketiga, sering orang bicara masalah syukur. Apa sih pasrah itu? Apa sih ikhlas itu? Apa sih syukur itu? Dan saya bicara ini dalam bentuk keseharian saja ya. Saya rasa ini berlaku untuk setiap orang, siapapun dia, apapun agama. Pasrah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, itu rata-rata orang terpaksa. Hampir rata-rata terpaksa dia. Maka dia pasrah. Ya sudahlah, pasrah aja. Contoh, jadi kalau orang pasrah itu ibarat orang diikat, tangannya kiri kanan, kaki diikat. Ya, terus diolok-olok, tadi lempar, tadi apa, dia bisa berbuat apa? Akhirnya apa? Ya sudahlah, pasrah aja. Atau orang itu telah membuat kesalahan, terus dipojokkan sama orang itu, dan dia memang tahu kalau dia salah, ya sudah, pasrah. Jadi saya bilang pasrah itu adalah terpaksa. Banyak contoh-contoh. Itulah orang pasrah. Itu yang pertama. Yang kedua, sering orang bicara masalah ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Saya bicara dalam keseharian ya, hidup sehari-hari. Kalau kita mau selidiki, orang pasrah atau tadi orang pasrah, orang ikhlas itu antara terpaksa dengan menerima. Kalau pasrah tadi itu menerima tapi dongkol, kesal gitu ya, karena tidak bisa berbuat apa-apa, sudah pasrah aja. Padahal hatinya ingin melawan gitu. Kalau orang ikhlas tidak. Antara terpaksa dan menerima hati. Contoh aja nih. Ketika ada orang sedang ada yang meninggal lah kasar gitu ya. Entah itu si suaminya meninggal, entah istrinya sih meninggal gitu. Itu hampir rata-rata orang bilang ya suka menasehati, sudah ikhlasin saja. Mau bagaimana lagi, itu cerita Tuhan, ikhlasin saja. Hampir rata-rata. Coba perhatikan. Atau ada orang yang kehilangan uang, ya, benda lah ya, sudah cari ke kiri, cari ke kanan, gak ketemu ya. Ujung-ujungnya apa? Sudah ikhlasin saja, untuk gak bakal ketemu lagi, percuma. Itu kira-kira contohnya gitu. Maka saya bilang orang yang ikhlas itu orang yang terpaksa dan lama-lama menerima. Itulah orang yang ikhlas. Tadi sudah saya sebutkan contoh-contohnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang disebut syukur. Syukur itu apa sih? Kalau saya bilang syukur itu senang. Saya contoh aja. Ada kita perjalanan ya, entah itu dari sini ke Surabaya, entah Surabaya ke sini. Entah itu naik pesawat, naik kereta. Apalagi dengar isu-isu gini ya. Begitu sampai rumah, alhamdulillah, selamat juga kita. Berarti senang dia kan? Itu contohnya. Ada lagi orang itu umpamanya ada sebuah perkara gitu yang sangat rumit. Terus bla 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 sampailah ke pengadilan. Lalu dimenangkan. Alhamdulillah. Tuhan menyelamatkan kita. Banyak orang seperti itu. Atau contoh lagi, umpamanya dapat rezeki lah ya. Entah itu hadiah, entah itu apa saja judulnya. Alhamdulillah dapat rezeki kita.
Jadi disitulah saya bilang orang yang syukur atau bersyukur itu adalah orang yang senang. Senang kepada keadaan, senang kepada kejadian. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh sama sekali. Dia menerima apa adanya. Baik itu pahit maupun itu manis. Dia selalu senang. Menerima apapun. Maka saya mengutip dari sebuah firman Tuhan. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum. Dan seterusnya. Ketika orang itu bersyukur maka tambah nikmatnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu contoh saja. Jadi kalau kita hidup pengen nikmat, ya syukuri. Walaupun saya sendiri belum tentu bisa menerima itu. Tapi saya paksa pelan-pelan, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, lama-lama terbiasa itu. Walaupun belum 100%. Nah ini saya coba berbagi, ya, apa itu pasrah, apa itu ikhlas, apa itu syukur. Sebab inti hidup itu harusnya kita bersyukur, termasuk saya juga sama belajar. Kalau pasrah itu terpaksa, ikhlas itu di antara keduanya, terpaksa dan menerima. Kalau bersyukur itu senang. Obat hidup yang nikmat, obat hidup yang tenang, ya mensyukuri. Mensyukuri apapun kejadiannya, apapun yang diterima. Senang saja hati itu. Tidak pernah mengeluh. Atau mungkin ada pun ada, sedikit sekali mengeluh. Itu barangkali yang saya bisa berbagi dari sebuah pengalaman-pengalaman kehidupan. Ya. Kalaupun toh ada di antara kita tidak sependapat, ya tidak ada masalah. Ya. Toh saya hanya cuma berbagi saja. Untuk saling menghayati, barangkali ada manfaatnya. Karena, ya maaf ya, saya ini kan bukan ustaz, bukan kiai. Dengan dalil-dalilnya itu saya juga bukan bidangnya maksud saya. Saya hanya coba mengedukasi diri, berbagi, saling mengedukasi. Sebetulnya hidup itu harus bersyukur, harus senang dalam keadaan apapun kita hidup. Itu barangkali yang saya bisa berbagi ya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Amin dan terima kasih.